A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Sabar, janjinya Allah benar. Benar janji Allah. Orang sabar diampuni dosanya, orang sabar diberikan pahala berlipat ganda. Nanti akan kita jelaskan. Orang sabar dijanjikan kedudukan dan kekuasaan di muka bumi. Ada semua ayat yang kita bacakan masalah itu. Sungguhnya janji Allah benar. Sabar sedikit di dunia, mati masuk surga. Benar semua itu. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah benar. Patuh, diganggu orang kita tidak layani, tetap kita mulia. Barang kita hilang, kita sabar, ikhtiar, terima dari Allah. Ikhtiar cari hilang, sudah pasrahkan kepada Allah. Sesungguhnya janji Allah benar, pasti Allah akan gantikan, ya. Dan jangan sampai kamu tergoda, kata Allah, la yastakhifannaka alladzina la yuqinun, dari orang-orang yang tidak yakin dengan ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Saya temukan kemarin waktu saya coba periksa di Mu'jam Al-Fadh Al-Qur'an, kebetulan saya bawa bukunya, sengaja saya bawa kalau memang ada di antara teman-teman yang mengerti bahasa Arab dan butuh. Buku ini sangat bagus, namanya Mu'jam Al-Mufahras, ya. Ini di Al-Fadh Al-Quran Al-Karim. Semua dai tentu tahu buku ini. Ini buku yang paling mudah untuk mencari semua potongan ayat. Misalnya untuk mencari masalah sabar misalnya. Seperti kemarin saya gunakan, saya buka di halaman itu, saya dapat kalimat sabar, semua term, ya, semua kalimat yang menggunakan kata sabar dalam Al-Quran disebutkan sama dia. Saya hitung kemarin ada 103 ayat yang menyebutkan tentang masalah sabar. Dan hampir semua teman-teman, apapun kita bicara masalah kejujuran, sidq misalnya, maka kita akan temukan di sini ada disebutin sidq itu di dalam lafaz sadiq atau sidq dan seterusnya. Di surah ini, di ayat ini, di surah ini, di ayat ini disebutkan sampai berapa kali. Kalimat sabar ini teman-teman dengan berbagai termnya saya temukan ada 103 ayat. Tentu kalau kita bahas semua ini sangat panjang. Saya akan pilih beberapa ayat yang semestinya memang menjadi perhatian kita secara khusus. Yang pertama teman-teman sekalian, siapapun yang sabar, atau ada perintah dari Allah dulu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar. Dalam firman-Nya surah Al-Imran, ini dalil yang pertama Al-Qur'an, ya. Ada beberapa yang saya sebutkan. Entah berapa jumlahnya ayat ini, mungkin di atas 15 atau 10 atau 15 ayat yang akan saya sebutkan. Surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 200. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, isbiru, sabar dalam mengerjakan perintah Allah, dalam menghadapi cobaan-cobaan, dalam meninggalkan kemaksiatan. Isbiru wasabiru, dan sabarkan orang lain, ajak mereka supaya sabar. Warabitu, dan saling menguatkan satu sama yang lain. Dan bertakwalah kepada Allah, kembali kepada hukum-hukum Allah, karena akan dapat jawabannya, agar kalian beruntung. La'allakum tuflihun artinya beruntung, beruntung dunia dan beruntung akhirat. Kemudian surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 153 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, iyyaka nasta'in. Apa artinya ista'ana yasta'inu? Meminta pertolongan, jadikan sebagai sumber pertolongan. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, jadikan sebagai pertolongan kalian dari semua masalah kecil atau besar. Bis-sabri was-salah, sabar dan sholat. Bayangkan kata ulama tafsir, sampai sholat diucapkan oleh Allah Maha Tinggi dan Maha Pemurah setelah sabar. Karena teman-teman sekalian, kalau kita mulai segala sesuatunya pada saat musibah datang, cobaan datang, maka kita mulai dengan sabar teman-teman. Maka dipastikan kalau kita mulai, oh ya Allah sudah takdirin, sudah saya sabar deh, saya terima. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan jalan keluarnya, gitu kan. Lalu kita sholat, maka sholat kita bisa khusyuk. Tapi kalau antum dalam kondisi belum menerima, belum sabar dalam masalah itu, lalu antum sholat tidak bisa konsentrasi.
Jadi memang di sini disebutkan bis-sabri was-shalah, lalu Allah pastikan innallaha ma'as sabirin. Allah pencipta langit dan bumi, yang kalau kita sakit dia yang ciptakan kita, dia yang ciptakan penyakit, dia yang ciptakan kesembuhannya. Kalau sedang ada orang yang mengganggu, dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan orang yang mengganggu itu, dan dia juga yang bisa membinasakannya. Kalau sedang ada nikmat, dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan nikmat, dia yang bisa mempertahankannya dan menambahkannya. Maka Allah berkata, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Juga dalam surah Ghafir, surah nomor 40. Tentu tadi itu yang Al-Baqarah tadi 153 ya, maaf. Kemudian surah Ghafir ayat 4, surah nomor 40 atau surah Mukmin ini ya. Dalam surah ini ada dua ayat disebutkan yang sama, ayat 55 sampai ayat 77. Nah, ayat 55 dan ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Sabar, janjinya Allah benar. Benar janji Allah. Orang sabar diampuni dosanya, orang sabar diberikan pahala berlipat ganda. Nanti akan kita jelaskan. Orang sabar dijanjikan kedudukan dan kekuasaan di muka bumi. Ada semua ayat tentang yang kita bacakan masalah itu. Sungguhnya janji Allah benar. Sabar sedikit di dunia, mati masuk surga. Benar semua itu. Yang mirip dengan itu teman-teman sekalian adalah surah Ar-Rum. Juga surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 60. Allah yang maha tinggi dan maha pemurah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah benar. Patuh, diganggu orang kita tidak layani, tetap kita mulia. Barang kita hilang, kita sabar, ikhtiar, terima dari Allah. Lalu ikhtiar cari hilang, sudah pasrahkan kepada Allah. Sesungguhnya janji Allah benar, pasti Allah akan gantikan ya. Dan jangan sampai kamu tergoda, kata Allah, la yastakhifannaka alladzina la yuqinun, dari orang-orang yang tidak yakin dengan ini. Jadi kalau lagi ada cobaan, makna ayat ini adalah jangan berteman dengan orang-orang yang tidak yakin dengan Allah. Lagi ada musibah teman-teman, jangan bicara sama ahli fasaqah ya, maksudnya orang-orang maksiat, ahli fasik, ahli maksiat. Maka kita akan diajak sama dia ke diskotik, ke bar, ke maksiat, ke makan macam-macam, makin buram ya. Tenggelam di lautan, makin ditenggelamkan, bukannya malah dikeluarkan. Selanjutnya dalil Al-Quran, surah Al-Insan, surah nomor 76 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Bersabarlah hai Muhammad. Surah Insan, surah nomor 76 ayat 24 ya. Sabarlah, berpegang pada hukum Tuhanmu hai Muhammad, dan ajarkan kepada umatmu itu. Dan jangan pernah kau ikuti orang-orang yang berbuat dosa serta orang buat kekufuran. Tak usah ikuti, walaupun kau dibenci, walaupun kau dihukum, jangan ikut-ikutan sama mereka. Toh maksimal adalah mati ya. Kalau di dunia kita akan keluar dan akan diberikan kemenangan. Selanjutnya teman-teman sekalian adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang sabar akan diberikan kedudukan di muka bumi, kekuasaan. Dia akan dikenal, dia akan punya kedudukan, tapi melalui sabar dulu. Dikatakan dalam surah As-Sajdah, surah nomor 32 ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka sebagai a'immah, pemimpin-pemimpin yang akan menjalankan petunjuk-petunjuk kami di muka bumi sesudah mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi teman-teman, kalau kita lagi dicoba, diuji, lalu kita kembali ke jalan Allah, iman kita makin kuat. Nanti setelah itu Allah kasih antum kedudukan, dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih pasangan, dikasih keturunan. Datang cobaan seberat apapun, setelahnya kita akan tahu bagaimana menghadapinya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang sabar. Seperti misalnya surah Ibrahim. Allah memuji orang-orang yang sabar. Surah Ibrahim,
surah nomor 14 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkirhum bi ayyamillahi inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Setiap ada orang mau lalai, setiap ada orang sudah mulai lalai kepada kemaksiatan, datangnya ke orang saleh. Dan orang saleh ini disuruh ingatkan, wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkan hari-hari bertemu dengan Allah, kematian, surga dan neraka. Ingat itu semua. Sesungguhnya pada yang demikian itu, peringatan-peringatan tentang akhirat dan hari-hari bertemu dengan Allah, beratnya siksaan di neraka, beratnya siksaan di alam barzah, nikmatnya surga yang menimpa dan kekal di dalamnya. Ingatkan, dan itu ada tanda-tanda kebesaran kami, ya, kebesaran, tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang sabarin syakur. Sabar ini siga mubalaghah teman-teman, artinya super sabar, dan syakur super syukur gitu. Subhanallah, semua lisannya alhamdulillah, alhamdulillah, ya sudah, inna lillahi raji'un, saya terima, ya Allah saya terima, selalu begitu. Kemudian juga dalam firman Allah, Allah memuji tentang laki-laki dan perempuan yang sabar dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, potongan ayatnya, was-sabirina was-sabirat, dan laki-laki yang suka sabar dan perempuan yang suka sabar. Teman-teman, sampai ulama mengatakan begini, banyak orang tidak sadar pada saat cobaan sedang datang, sebenarnya Allah sedang memangkas umurnya dia dalam ketaatan. Kalau kita lagi ada cobaan teman-teman sekalian dan kita kembali ke jalan Allah, kita akan tersibukkan untuk mencarikan jalan keluarnya, kita akan tersibukkan berdoa. Gak ada orang lagi sakit parah lalu kemudian dia mau maksiat, larinya kepada jalan Allah. Maka Allah sedang memangkas umurnya dalam ketaatan, dan itu nikmat yang tidak bisa dibeli. Antum jangan heran kalau lagi ada cobaan kita bisa nangis dalam doa. Kalau kembali ke Allah, nangis, ya Allah kenapa, ya Allah gini, ya Allah mudahkan, ya Allah berkahi, ya Allah angkat. Tapi kalau antum sudah hilang dari musibah itu, dari cobaan itu, kita mau nangis susah, tak bisa. Doa pun kadang-kadang kita malas. Kalau kita tahu teman-teman pahala waktu sedang ada cobaan, bagaimana besarnya Allah balas karena kehusyuan dalam doa, kehusyuan dalam sholat, ini luar biasa. Saya pernah teman-teman sekalian, satu keadaan, pengalaman pribadi, saya sedang hadapi sesuatu, kemudian saya mau minta jalan keluar sama Allah. Cukup lama, beberapa bulan belum selesai permasalahan. Kemudian subhanallah saya mau khutbah Jumat, lalu saya duduk masuk di masjid, di depan tempat masjid, di depan tidak ada orang lihat gitu. Ada celah antara mimbar sama tempat itu, kemudian saya sholat. Memang pada saat itu saya terbawa dengan arus, merasa nyaman sekali gitu, ngeluh kesah dengan Allah, sampai tidak rasa gitu, nangis sama Allah, sebutin ya Allah mudahin, ya Allah jadikan ini sebagai momentum imanku bertambah, dan seterusnya, beragam hal. Subhanallah, antara celah mimbar itu dengan tembok ada celah kecil. Rupanya ada satu jemaah lihat saya dari jauh itu, datang dia setelah itu. Dia mengatakan, tentu ini teman-teman tidak ada hubungannya sama riya ya. Riya itu akan selalu datang ke dalam diri seorang mukmin. Tapi selama kita tidak iyakan, maka tidak terjadi riya. Karena syaitan itu lemah sebenarnya. Yang jadi masalah kalau antum ikutin. Dan kita bisa menyampaikan sesuatu kalau jadi ibrah bagi manusia. Karena Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, fa'amma binikmati rabbika fahaddith. Kalau nikmat Tuhanmu boleh kau sampaikan, sehingga bisa jadi pelajaran bagi orang lain. Padahal dia datang kepada saya, seorang bapak sudah sangat tua, rambutnya putih semua. Kalau saya perkirakan mungkin umurnya sudah di atas 80 tahun. Datang ke saya itu sudah mengatakan, Ustaz, memang dia sering Masya Allah hadir di rutin pengajian saya. Dia bilang, Ustaz sudah pernah susun nggak doa-doa dalam Al-Quran yang sering disebutkan? Saya kadang-kadang kalau khutbah, sering di akhirnya saya tutup dengan semua doa yang dimulai dengan Rabbana, 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 semuanya gitu. Makanya jemaah tanya, pernah nggak Ustaz susun? Saya bilang belum, secara khusus belum sih. Tapi insya Allah kalau ada yang butuh nanti coba saya tulisin di surah apa, di ayat apa gitu. Terus tiba-tiba dia bilang sama saya kalimat, saya seperti sedang disiramin dengan air dingin untuk teman-teman sekalian, dan saya yakin Allah yang membuat orang ini bicara sehingga menghibur saya dalam masalah waktu itu. Maka yang saya dengar dia mengatakan apa? Ustaz, tadi waktu sujud baca doa apa? Kok saya lihat dari jauh enak sekali sujudnya. Ustaz tahu, sampai rambut saya seputih ini belum pernah saya rasakan nikmat sujud seperti itu. Saya berharap bisa sujud lama, tapi saya tidak tahu harus buat ucapkan apa. Kok bisa Ustaz sampai lama seperti itu? Saya dengan biasa mengatakan, saya ada masalah Pak, dan saya keluh kesah dengan Allah.
Nabi SAW mengatakan, akrabu abdun ila rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Tuhannya, penciptanya, pada saat dia sedang sujud. Ya sudah, saya sampaikan keluh kesah saya. Tapi ucapan dia tadi subhanallah seperti Allah sedang ingatkan kepada saya. Ingat Khalid, nikmatku sedang besar padamu. Cobaan ini sesuatu yang kau bisa laluin. Dan banyak orang tidak bisa ibadah, justru yang kau rasakan pada saat cobaan sedang datang kepadamu. Ini pelajaran yang luar biasa sebenarnya. Maka sabar sedikit teman-teman dengan cobaan. Ini teman-teman yang selalu ribut dengan masalah cerai. Untuk apa cerai? Kecuali ahli maksiat yang sedang kita temani. Sabar ukhti, sabar akhi. Sabar, ingatkan pasangan, doakan, gitu kan? Itu yang kita lakukan. Sedikit saja ada masalah, sudah langsung berputus hubungan dengan saudaranya muslim. Sedikit ada ini, sedikit ada itu, bahkan ada yang sampai durhaka dengan orang tuanya lah, putus silaturahim lah, segala macam hal. Apalagi yang lebih parah larinya kepada kemaksiatan, naudzubillah. Akhirnya dari ahli ibadah tiba-tiba berubah menjadi orang yang maksiat, tiba-tiba mencaci maki Allah, menganggap itu solusinya pada saat dia berzina di diskotik atau dia minum khamr. Wa naudzubillah.